Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mitsubishi Lancer Sedia 1,6 GLXi manual tahun 2003. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita perhatikan mulai dari bagian depan atau dari bagian belakang. Jadi kita perhatikan yang pertama adalah dudukan atau tongkrongan mobil. Jadi pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi atau bagian cat dia memantulkan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita cek, kita perhatikan, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa bayangannya itu masih memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita periksa bagian-bagian yang lain dari mobil seperti bagian kaca, terus habis itu ban, velg. Dia velgnya original tapi dia dikasih cat warna hitam doff ya. Untuk ketebalan bannya juga masih sekitar 70% lebih masih ada. Terus kita periksa semua bagian. Spion sudah elektrik dan sudah retract. Kita periksa semua bagian yang ada. Atap-atap juga kita periksa. Pastikan bahwa bagian luar mobil kondisinya juga masih oke dan sesuai dengan selera atau keinginan kita. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua. Setelah kita cek dan kita pastikan bahwa kondisi dari luar atau eksterior mobil oke, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Ini kuncinya, dia terpisah dengan remote. Ini remote-nya juga sudah aftermarket ya sepertinya. Bisa kita tinggal buka mobil. Dan dibuka mobil ini juga ada aksesoris, jadi lampunya terang ya ini kalau malam hari. Jadi ada tambahan ini tuh. Seperti itu, oke. Sekarang kita coba periksa ke bagian dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Terus kita perhatikan juga di pedal, pastikan bahwa kondisi pedalnya itu antara kausan pedal dengan kilometernya itu sesuai. Terus yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok, terus di bagian relnya juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Setelah kita cek bagian kolong dari interior, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana suasana interior bagian dalam. Terus habis itu kita cek juga nih di dashboard. Nanti satu persatu juga di video ini juga akan kita lihat ya, kita periksa. Terus kita periksa juga plafon, kondisinya juga masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga kondisi dari jok. Joknya ini bahannya bahan bludru ya. Jadi cuman ini dilapisin dengan sarung yang tidak permanen ya, seperti itu. Oke. Setelah kita cek, kita periksa seluruh interior, kondisinya sudah oke. Berikutnya coba kita nyalakan mesin mobil. Sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga kita periksa, kalau dia di packing, berarti perbaikan atau pergantian packing juga biayanya tidak terlalu besar. Terus kita periksa juga ke bagian bawah mobil, pastikan bahwa di bawah mobil itu tidak ada keropos. Terus habis itu juga bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu di karet atau seal-sealnya untuk perbaikan atau pergantiannya tidak terlalu besar biayanya. Terus jangan lupa juga kita periksa
kondisi oli mesin, level oli mesin, terus radiator coolant kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Ini kunci seperti ini, oke. Untuk mobil manual juga kita periksa, pastikan bahwa sebelum kita nyalakan mobil, posisi giginya itu netral. Sekarang kita coba langsung start mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang bermasalah. Jadi perlu diservis atau direparasi. Terus habis itu, getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil. Jadi Mitsubishi Lancer ini kilometernya di 193.000. Jadi di sini ada gantungan oli terakhirnya. Jadi ada beberapa gantungan oli sebelumnya juga ada. Terus habis itu dalam mencari mobil bekas ya. Jadi kita perlu perhatikan antara yang pertama kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan, serta rekor-rekor servis sebelumnya. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di sini tuas buat buka kap mesin. Di bagian sini ada tempat laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat buat naruh-naruh koin. Di sini ada kisi-kisi AC. Spionnya sudah elektrik dan sudah retract ya. Nih sudah retract. Retractnya juga kita periksa nih. Oh, masih berfungsi normal ya. Nih. Oke. Oke, di bagian sini ada buat buka bagasi. Di sini buat buka pengisian bensin. Oke, sebelum kita ke depan, kita periksa juga dulu door trimnya. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Ini bahannya bahan fabric. Terus di bagian sini ada pengaturan buat lock unlock power window. Di sini tombol power window di keempat pintunya. Sekarang kita buka dulu jendelanya. Sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Di bagian pinggir pintu ada sealer. Jadi kita periksa, pastikan bahwa sealer ini kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin bukan di bagian atas sini, tapi grill bagian depan juga ikut naik ke atas. Di sini tuasnya di tengah, kita dorong ke atas. Oke, karena kap mesinnya panjang nih, agak berat. Mitsubishi Lancer ini mengusung mesin 1600 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa perhatikan yang pertama adalah suaranya. Pastikan bahwa suaranya itu halus. Terus habis itu ritme dari suara mesinnya itu konstan beraturan, serta getarannya itu juga masih halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke. Dan di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian sini sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus di bagian depan juga besi yang memanjang yang kita sebut apron juga kita periksa. Kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, serta bagian-bagian samping-samping juga kita periksa. Pastikan bahwa dia tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal pada mesin atau bagian dalam kap mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Terus fan listrik di sini ada 2, jadi kita periksa, pastikan bahwa perputarannya masih normal. Oke. Apabila mencari mobil bekas yang termasuk ini mobil hobi ya, mobil hobi Lancer zaman dulunya, mobil yang keren dengan tenaga yang oke, sedan,
Terus perawatannya juga relatif mudah. Terus banyak komunitas ya sekarang yang termasuk ini ya dicari oleh komunitas. Mungkin Mitsubishi Lancer ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan dan harganya juga sekarang sudah terjangkau. Oke, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Oke, saya buka pintu belakang. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Saya tingginya 174 cm, posisi duduk juga enak ya di sini, dia rebahnya pas. Ini posisi duduk saya masih ada legroom sekitar 8 jari. Ini mungkin ya 8 jari ada. Terus untuk headroomnya ada sekitar 4 jari. Terus di bagian belakang ini bisa duduk 3 penumpang dewasa, ada 2 senderan kepala, tapi ini tidak bisa diatur level ketinggiannya, sudah menyatu dengan jok bagian belakang, senderan bagian belakang. Di bagian sini ada tempat penyimpanan juga, sama di sini ada kisi-kisi speaker. Bagian tengah ini ada senderan tangan, cuman dibukanya ini harus pakai resleting, jadi satu tangan agak susah. Seatbelt 3 titik ada 2, serta 2 aja 3 titik, yang 2 titiknya tidak ada. Oke, di bagian sini zaman dulu belum ada tempat-tempat penyimpanan terlalu complicated. Di sini ada handle tangan, terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan, serta di bagian sini ada asbak seperti itu. Oke, ada lampu baca di bagian plafon. Oke, sebelum kita ke bagasi, kita lihat dulu juga ini door trim kondisi juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan child lock ya. Terus habis itu sealer pada pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita ke bagian belakang bagasi. Di sini ada tambahan ini shark fin. Tambahan shark fin, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Di sini ada tambahan aksesoris, ini ada spoiler tambahan yang besar, memberikan kesan sporty. Warnanya senada dengan warna pelek serta warna spion. Jadi warnanya hitam doff. Ini tipenya GLXI, lambang Mitsubishi. Di sini Lancer. Lampu ini sudah lampu belum crystal reflector ini. Belum. Kayak gitu, oke. Sekarang kita buka bagasinya. Bagasinya kita periksa dulu di pintu bagasi. Pastikan bahwa di sini sealernya di bagian sini aja nih, ada di sini. Pastikan bahwa sealernya itu kondisinya juga masih oke, sama bagian pintu bagasi juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus bagasinya cukup besar, jadi untuk muat barang-barang besar juga masih oke. Ini nggak bisa di sini, nggak bisa dilipat bangku baris yang belakangnya ya. Terus di bagian bawah sini ada ban cadangan full size tapi dia kaleng. Terus di sini juga bisa kita periksa nih, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan di bagian tempat ban cadangan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang, serta tidak ada karat atau sisa lumpur. Oke. Bagasi sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, oke. Terus ban juga nih masih 70% lebih masih ada. Terus kita periksa lagi di sini, door trim kondisi juga masih relatif oke. Masih cukup oke ya untuk ukuran 2003. Di sini ada shift lock lagi. Ya betul, child lock. Child lock. Terus di sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Jadi pintu depan, door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan, dashboard. Sekarang kita periksa bagian dashboard satu persatu ya. Oke. Untuk setirnya, untuk ukuran mobil tahun 2003 ini masih oke sekali ya. Jadi di sini ada pudar-pudar sih sedikit. Warnanya agak pudar, tapi secara keseluruhan masih oke ya. Jadi setirnya juga masih kencang. Jadi ini dia soft touch ya, bukan jahitan. Terus di sini ada cluster speedometer. Di sini ada pengaturan buat lampu sen, lampu apa aja nih, besar kecil. Terus lampu dim. Di sini ada pengaturan buat wiper dan air wiper.
Terus setir sudah bisa tilt, tapi teleskopik belum bisa. Terus di bagian sini ada kisi-kisi AC 2. Jadi kisi-kisi AC juga masih dingin. Terus di sini ada jam digital, di sini ada tombol lampu hazard. Untuk audionya ini dia single din, bisa CD, MP3, radio, FM, AM. Tapi sebenarnya ini udah bukan orisinil lagi bawaannya ya. Terus di bagian sini ada pengaturan AC. Di sini ada putaran buat arah semburan angin AC, kecepatan AC sampai 4 level. Terus habis itu di sini ada pengaturan suhu AC. Bagian sini buat mati nyalakan AC, jadi angin saja. Di sini ada ventilasi luar dalam. Terus di sini ada defogger kaca belakang. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada asbak, ada colokan rokok, kita bisa pakai sebagai power outlet. Di sini tuas manualnya 5 kecepatan plus mundur. Di bagian sini ada tempat buat naruh koin nih, tempat buat naruh koin. Di sini ada cup holder 2, di sini ada handle rem tangan. Terus di bagian sini ada kunci seat belt. Di kunci seat belt juga kita bisa periksa kalau ada karat atau sisa lumpur, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena diindikasi mobil terkena banjir. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di sini. Oh, di sini ada tempat buat naruh handphone. Cuman kayaknya handphone sekarang udah gede-gede ya. Jadi kayaknya udah nggak masuk nih kalau model Android atau iPhone ya. Oke, di sini ada tempat penyimpanan tertutup lagi di bagian dalam bagian ini. Oke, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup, kisi-kisi AC. Terus di bagian sini ada handle tangan, sun visor bagian penumpang sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya. Spion tengah sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual, serta di bagian sun visor supir belum ada cermin, tapi di sini ada tempat buat nyelipin kartu-kartu atau kertas-kertas kecil. Oke. Sini ada tempat penyimpanan nih, ada tempat penyimpanan terbuka ya, kiri dan kanan. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mitsubishi Lancer Sedia 1,6 GLXi manual tahun 2003. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Jadi jangan lupa dibuka saja ini keterangannya di bagian bawah ya. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit juga masih bisa walaupun tahun 2003, serta tukar tambah bisa. Oke. Jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita tentukan pilihan, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya masih enak atau tidak, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak pas di belakang sini, ada di Hook. Stok kami juga banyak nih, ada sekitar 30 unit lebih, sampai ke seberang sana tuh, yang Avanza ke sana. Terus area kami ada di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama, menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal masuk ke dalam, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas di Hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info terbaru serta video-video info stok ya, stok sama video-video terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Mitsubishi yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya ya, serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.